dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Mari kita akan menyambung dengan sebuah sucian berdekat padamu. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita akan terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang mempunyai kuasa atas kehidupan setiap manusia di dunia ini. Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini ya Bapa, kami boleh Tuhan izinkan untuk berkumpul di tempat ini, di mana kami merasakan duka cita, yang dimana juga saat ini sedang dirasakan keluarga besar Bapak Santoso. Dikarenakan Tuhan sudah memanggil anakmu yang kau kasih, Ibu Sri Suci. Kiranya Tuhan menolong memberkati keluarga, Tuhan menolong memberkati kami yang saat ini sedang beribadah untuk ibadah tutup peti dan nanti akan dilanjutkan dalam ibadah pemakaman. Dan sebelumnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu ini akan menguatkan
bagi kami yang masih Tuhan izinkan untuk sampai hari ini. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu, saya ingin membacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Saya teringat akan kepercayaanmu yang sungguh-sungguh kepada Kristus, sama seperti kepercayaan nenekmu Lois dan ibumu Eunike, dan saya yakin engkau pun percaya seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pada siang hari ini saya kasih judul Teladani Iman Ibu Suci. Teladani Iman Ibu Suci. Mengapa saya mengambil surat 2 Timotius pasal 1 ayat 5 ini? Melalui surat ini di mana Rasul Paulus menuliskan nasihatnya melalui surat yang dia tulis ditujukan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, di mana Timotius menjadi anak rohani yang sudah melayani. Rupanya Rasul Paulus terus membangun komunikasi. Rasul Paulus terus setiap hari mendoakan khusus untuk Timotius dan pelayanannya. Dan melalui surat ini Rasul Paulus ingin menguatkan iman Timotius, ingin menguatkan pelayanan yang sedang dia emban saat itu. Di sini Rasul Paulus mengatakan, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Rupanya Timotius menjadi anak rohani. Timotius ambil bagian di dalam pelayanan kehidupannya. Dia tidak begitu saja langsung mengambil bagian untuk menjadi hamba Tuhan, melayani, mengembalakan, tetapi hasil imannya itu hasil dari didikan dari neneknya, hasil didikan dari ibunya, di mana saya yakin juga Timotius meneladani bagaimana kehidupan iman dari nenek Lois dan ibunya Eunike. Rupanya kedua orang inilah yang menjadi teladan bagi Timotius di dalam dia menjalani iman Kristennya, di dalam dia meyakini Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya yakin nenek Lois dan ibu Eunike ini tidak hanya menjadi orang Kristen yang Kristen KTP saja, asal Kristen, tidak. Saya yakin ibu Lois dan nenek Lois dan ibu Eunike ini pasti dia menjadi orang Kristen yang sudah dewasa secara kerohanian, yang dewasa secara kerohanian, di mana dia tidak hanya menjadi orang Kristen biasa, tetapi dia mau ambil bagian di dalam pelayanan, di dalam setiap pelayanan gereja. Dia ambil bagian dan rupanya itu menjadi contoh teladan bagi Timotius. Bapak indikasi di dalam yang luar biasa, warisan yang luar biasa yang diwariskan oleh orang tua Timotius, sehingga Timotius
mau ambil bagian di dalam pelayanan, di dalam penggembalakan jemaat yang dipercayakan Tuhan. Dan begitu juga pada siang hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan pada keluarga besar, terutama untuk anak-anak dari almarhumah Ibu Suci, teladani Ibu Suci, bagaimana pelayanan Ibu Suci dulu waktu beliau sehat, waktu beliau ambil bagian di dalam pelayanan yang begitu luar biasa. Saya mengenal Ibu Suci baru 6 tahun karena saya dipercayakan Tuhan melayani di Gubeng baru 6 tahun ini. Dan ketika saya melihat Ibu Suci dan Pak Sam beribadah hari Minggu dalam kondisi yang sudah sakit, tetapi beliau semangat tetap ingin beribadah meskipun kesulitan dalam berjalan, tapi beliau harus ikut ibadah. Didampingi oleh Pak Santoso, suami yang sangat mengasihi, selalu membimbing, anak-anaknya juga membimbing mengikuti ibadah. Dan ketika saya berkunjung di sini, Bu Suci banyak bercerita bagaimana pelayanannya dulu di Gereja Baptis Gubeng. Bagaimana sebelum beliau sakit, dia terlibat banyak pelayanan di gereja. Dan saat meskipun sudah sakit, rupanya kerinduannya untuk melayani itu tetap terus. Dia meminta kepada Pak Pendeta, tolong doakan saya, bersungguh saya mau melayani lagi. Rupanya luar biasa kehidupan iman Ibu Suci. Saya membayangkan seandainya itu terjadi dalam diri saya, mungkin saya sudah menyerah, aku wis gak iso mlaku. Aku wis kangelan mlaku, aku tak nemu omah wae. Aku ora ibadah. Itu yang saya lakukan seandainya diri saya. Tapi ketika saya melihat beliau begitu luar biasanya perjuangannya untuk tetap ikut beribadah, meskipun dia merasakan sakit ketika naik sepeda motor harus diboncengkan, kadang masih anak yang lainnya bergantian, tetapi beliau semangat untuk melayani. Ini yang menjadi contoh bagi saya, sehingga ketika saya melihat Ibu Suci, luar biasa, saya harus bisa mencontoh Ibu Suci. Dan beberapa hari yang lalu sebelum Ibu Suci dipanggil Tuhan, ketika saya di rumah sakit, saya sempat ngobrol, sharing dengan putrinya, salah satu putranya, ngobrol, refleksi tentang bagaimana pelayanan Ibu Suci, bagaimana kerinduan Ibu Suci untuk bisa terus melayani. Nah, rupanya putranya ini sharing juga pada saya, Ibu itu memang luar biasa, Pak. Saya pernah mau leren, aku leren sih pelayanan, aku nggak melayani bisik. Ya mungkin ada sesuatu ya, sambil memutuskan seperti itu. Tetapi rupanya Ibu itu mengatakan pelayanan kok pray. Ayo terus melayani, jangan menyerah. Apapun yang dipercayakan gereja diterima, berikan yang terbaik untuk melayani. Rupanya hal ini menjadi motivasi bagi putra-putrinya. Semangatnya untuk terus rindu melayani menjadi motivasi yang begitu luar biasa. Maka dari itu putra-putri dari Bu Suci, Pak Santoso, ya, Pak Franky, ya, menantunya Bu Ratri, Mas Dani, Mbak Christine, Matius, Mbak Sian, dan Samuel,
juga kita semua sebagai saudara-saudara seiman, mari kita teladani semangat dari Ibu Suci. Imannya terhadap Tuhan Yesus sudah tepat. Imannya terhadap Tuhan Yesus sudah tepat, tidak salah. Kita tetap terus semangat untuk melayani Ibu Suci. Apapun yang terjadi dalam diri kita, kita contoh beliau. Imannya bahwa dia mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu sudah sangat tepat. Sudah sangat tepat sekali. Mari kita akan membaca dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 6 dan 7. Ini iman yang dipegang oleh Ibu Suci. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saya lanjutkan ayat yang ke-7. "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Di dalam ayat ke-7 jelas ya, sekiranya kamu mengenal Aku di sini adalah Tuhan Yesus. Sekiranya kamu mengenal Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia, yaitu melihat Tuhan Yesus. Jadi kalau saya membaca di dalam ayat yang ke-6 di sini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui Aku." Jadi yang memiliki surga siapa? Tuhan Yesus. Yang tahu jalannya ke surga siapa? Tuhan Yesus. Jadi imannya secara kekristenan Bu Suci tidak salah. Dia sudah betul. Marilah kita pegang terus sebagai saudara seiman, sebagai anak-anaknya yang dikasihinya. Kita pegang terus iman ini. Kita menjadi teladan kita seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Suci. Dan di dalam masa hidupnya, Bu Suci melayani begitu luar biasa. Nasihatnya kepada anak-anaknya, saya yakin sudah banyak memberikan nasihat kepada putra-putrinya, baik Pak Tengki, baik Mas Dani, baik Mbak Sia dan Mas Yus. Inilah nasihat-nasihat dari Ibu Suci, teladani kehidupan beliau, di mana beliau rindu terus melayani dan melayani. Bagaimana beliau meskipun sakit tetap rindu untuk dapat beribadah. Inilah perjuangan imannya, dan saat ini Bu Suci sudah menyelesaikan perjuangan imannya dengan kemenangan dan sukacita. Ibu Suci sudah tidak merasakan sakit lagi, tapi sudah enak, sudah nyaman bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucapkan terima kasih Bapa melalui firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kami renungkan pada siang hari ini. Firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Melalui firman ini kami boleh dinasihati supaya kami boleh meneladani kehidupan iman orang tua kami, yaitu Ibu Suci, yang dimana di masa beliau hidup Tuhan memakai dia luar biasa. Bagaimana perjuangannya di masa sulitnya, di saat beliau sakit, beliau tetap terus rindu untuk melayani, bahkan tetap rindu untuk datang beribadah. Biar Tuhan memberikan kekuatan semangat pada kami, terutama kepada keluarga besar almarhumah Ibu Suci. Kami menyerahkan Bapak Santoso sebagai suami yang selama ini terus mendampingi, menguatkan, mengasihi, merawat Ibu Suci, memberikan penghiburan, kekuatan kepada hamba-Mu Bapak Santoso.
Begitu juga kami menyerahkan untuk anak-anak yang dikasihnya dan cucu-cucunya yang berdoa untuk Pak Franky, Ibu Ratri dan Samuel. Tuhan menolong, memberkati, menguatkan keluarga ini. Kami berdoa untuk Mas Dani dan Mbak Christine. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada anak ini ya Bapak. Kami menyerahkan Mas Yus dan Mbak Sia. Tuhan menolong, memberkati anak-anak ini di dalam semangatnya, imannya. Tuhan akan memberikan penghiburan kepada mereka semua ya Bapak, kekuatan kepada mereka. Dan begitu juga kami menyerahkan keluarga besar dari Pak Santoso maupun keluarga besar dari Ibu Suci. Dan Tuhan menolong terus, memberkati, menguatkan mereka dalam penghiburan melalui kasih-Nya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satu kami berdoa. Terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah menjabarkan firman Tuhan serta kesaksian yang begitu indah bagi kita semua, di mana ketaatan Ibu Suci boleh menjadi contoh bagi kita semua, dan itu sudah dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari Ibu Suci yang tetap setia di dalam kondisi sakit pun. Ibu Suci masih setia untuk kakak Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama menutup ibadah perkabungan pada siang hari ini, saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan Yesus kawan yang sejati.
puji syukur dan menaikkan kepada Engkau. Kami sungguh bersyukur pada kesempatan kali ini kami boleh Kau kumpulkan di tempat ini. Kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kami bersekutu. Kami saat ini menghibur dalam keluarga ini, dalam ibadah pertahun. Dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan untuk kami. Dan kami sungguh mengucap syukur Bapa, karena perkenan-Mu Tuhan, Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir sampai saat ini. Bapa, kami akan menutup untuk ibadah pertahun pada siang hari ini. Kami akan melepaskan jenazah almarhumah Ibu Suci ke tempat peristirahatan di Keputih. Mohon kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati acara pelepasan ini. Tuhan akan menolong dari perjalanan dari rumah duka ini sampai ke tempat pemakaman Keputih dengan selamat, dan biarlah semuanya Tuhan, Engkau sendiri yang akan membimbing kami. Engkau akan memberkati, dari cuaca Tuhan akan memberkati, sehingga semuanya Tuhan boleh menjadi sukacita bagi kami, karena karya Allah boleh dinyatakan. Berkati untuk Aryo, untuk semuanya Tuhan yang akan nanti menolong, Tuhan akan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa saat ini Tuhan, Engkau hadir di tengah kami, Engkau memberkati kami dari hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berserah dan berdoa. Amin. Amin. Kami silakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa sambutan pada siang hari ini. Yang pertama, kami silakan dari pengurus RT yang akan diwakili oleh Bapak Agus. Kami atas nama keluarga dari Ibu dari itu mengucapkan juga salam kenal. Semoga alam dunia diskusi ditinggi apabila semasa hidupnya tidak salah dan saya mohon jadi Ibu Suci yang kita aman kita Yesus, aman kita kamu, rasa jiwanya kamu yang baru bersama Yesus. Dan itu sedikit kata-kata dari saya, perwakilan dari RT. Apabila ada kata-kata dari kurang berkenan, saya Terima kasih Pak Agus yang sudah menyampaikan kata-kata selanjutnya saya akan menyerahkan sambutan ini kepada Ibu Mikasi sebagai Pastor dan Gereja. Kami silakan dulu. Salam Bapak Ibu saudara-saudara. Kula minangka wakil saking Gereja Baptis Indonesia Kebon, autos matur wonten ngaso ajaran sedaya. Ini manjing kalau ini nganggo tempat kirangakun jam alam yang sedih. Ibu Suci sampun marat masalah satu sangkali ingin
Gusti Yesus Kristus sarana aman tentrem wonten ing rumah sakit Karangjangan utawi Dr. Sutomo. Agama keyakinan bersuci sapunika sampun wonten ing mabete kerajaan kaswargan sambil dening Gusti Yesus Kristus. Amin. Karosipun keluarga sampun berkirang-kirang upati obat tombo kabujati supadosipun suci pulih saras kados wingi-wingi ning sedaya kala wajib yang menika boten wonten ing hati nek obatipun wajib. Matur nuwun melakukan donasi. Bapak panjenengan ingkang sanes mastani kami pun akan singari lan berbujuk. Matur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka keluarga Bapak Santoso Allah dari Allah yang sakit betul. Mantan desa Bagus menika kecangalan jenengan ingkang sae ingkang sredok madosi sedaya kemawon ingkang kadhiatur wonten desa ing pancen sedaya kawula sampun sinipun matur dhumateng panjenengan mbok pilih suci rikala sugengipun ingkang kula atur salah bawa tingkah laku ingkang boten kesenangan dhumateng pangalit panjenengan sami utaminipun datang keluarga, datang sanak saudara, dhumateng pamit nyuwun bumi samudra pangsami. Matur nuwun. Mbok bilih menika sedaya kala panjenengan sampun. Sepisanane desa Baptis Ibu Kristus sampun kesalan jemaat ingkang sae ngladosi serta ibadah lan dhumateng RT itu kelurahan Katarling rumah kesalahan kanggo ingkang sae khususnya salah satu wonten RT itu menika dikala semangat menika kawan-kawan khususnya desa dan derek latihan semangat lebih saya kalau langsung seperti mobil panjenengan boten repot boten wonten alang apa wonten damelan ingkang saged dipunbilang sumangga nderekaken layonipun suci dhumateng panggenan ingkang kathah saklaminipun wonten ing makam Gusti. Matur nuwun. Lagi sebagai panggil saking kawula-kawula bisnis yang diperlukan. Kalau mau kalau baru itu sampai patah murid-murid yang suan ini berbeda bersuci wonten sekolahan wonten melakukan yang semakan berkumpul. Saya minta maaf anak-anak semuanya bersuci sudah banyak sudah sudah mau menjadi anak yang pintar-pintar. Dan semuanya yang wonten sok mus atau kondang mereka menjadi yang asma Profesor Dr. Edibo Sunaka Edibo mereka ingkang ingin desa Indonesia menjadi pengacara ingkang kondang ingkang wonten wonten BPS dan wonten SPU mereka dimulai saking Indonesia khususnya karena termasuk lawan di rumah sendiri kuatah sangat murid-murid yang saking bisa tenang bertanggung jawab anak-anak semua apabila suci dulu ada salah dari anak-anak semua suci mohon maaf yang sebesar-besarnya atau PMP orang yang berbudi luhur orang yang suka mengampuni kesalahan yang lain harus bersama dengan Bapak Pendeta atau sangat dengan sampai melalui sukarkan oleh itu mungkin supaya kalau dilupakan sakit corona utawi COVID-19. Monggo sakit di rumah, mungkin COVID-19 dan diperkenalkan kalian terus Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menyampaikan
menyampaikan kepada kata untuk mewakili Gereja Baptis Indonesia Bogor. Selanjutnya saya akan menyerahkan sambutan berikutnya pada pihak keluarga dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Kartini. Kepada Ibu Kartini. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang sudah dikasih Tuhan, yang saat ini menyempatkan waktunya untuk datang mengantar atau melihat Ibu Suci saat terakhir ya dipanggil Tuhan, dan biarlah kiranya atas kerelaan waktu yang sudah Bapak Ibu sekalian sempatkan, saya keluarga besar dari Bapak Santoso mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu yang sudah Bapak Ibu saudara-saudari lakukan saat ini, sehingga apa yang pada saat ini dapat berjalan dengan lancar. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang juga sudah melayani. Kami juga mengucapkan terima kasih dan mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan terus memimpin dari awal pertengahan hingga akhir sampai nanti di pemakaman. Apabila Bapak Ibu juga bersedia untuk mengantar sampai di pemakaman, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Biarlah atas kebaikan Bapak Ibu semuanya akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami naikkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang setia. Amin. Terima kasih kepada Ibu Hartini yang sudah memberikan sambutan, dan Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita akan bersama-sama memberikan penghormatan yang terakhir kepada almarhumah Ibu Sri Suci, saya akan mengumumkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa pihak keluarga telah menyiapkan kendaraan demo yang bisa ada 4 demo yang sudah disiapkan untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Posisi demo di mana, Mas Yus? Oh, di dekat sungai itu ya. Oh, dekat makam. Jadi Bapak Ibu yang nanti berkenan untuk bisa mengikuti sampai ke Putih bisa bersiap-siap di demo. Yang kedua, keluarga akan mengadakan ibadah penghiburan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2001 pukul 18.30 setengah 7 malam bertempat di rumah keluarga Bapak Santoso. Demikian Bapak Ibu dan Saudara warga gereja, dan selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu dan Saudara yang ingin memberikan penghormatan terakhir ke almarhumah sebelum kita bersama-sama menutup peti dan kita bersama-sama mengantar jenazah ke pemakaman ke Putih. Monggo yang ingin kami silakan.
Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa tim yang Bapak berarti itu juga nanti akan bersendakan. Terima kasih. Selamat kami Bapak. Halo Pak. Nggih. Sebentar Pak. Bentar Pak. Halo. Halo Pak, maaf.